Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Hukum Perdata. Kali ini materinya tentang hukum waris. Tentang hukum waris. Jadi kita masih membahas di bab buku kedua tentang benda ya. Nah, selain tentang hak-hak kebendaan ya, yang sudah saya share videonya, ini yang termasuk dalam hukum benda ini juga ada tentang hukum waris. Hukum waris itu adalah apa gitu ya? Ada beberapa pendapat ya. Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Ya. Kemudian ya, pengertian yang lain, hukum warisan itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan ya, terhadap harta peninggalan seseorang. Pengertian yang lainnya, hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seseorang yang meninggal dunia dan siapakah yang berhak atas kekayaan itu. Ya, itu tentang waris. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, ada unsur itu ya, selalu berkaitan dengan meninggalnya seseorang, sehingga dapat disimpulkan ya, hukum waris itu adalah di beberapa pengertian tadi, kumpulan peraturan yang mengatur mengenai harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Intinya di situ. Ya, aturan ya, yang mengatur mengenai harta, ini gitu ya. Jadi harus ada harta dulu nih. Jadi kalau misalkan nggak ada harta ya, nggak berlaku warisan ini. Ada orang meninggal ya, ada orang yang ditinggalkan ya, tapi nggak ada harta ya, berarti harta warisan tidak bisa berlaku karena tidak ada yang diatur, tidak ada yang tidak ada yang berkaitan dengan waris gitu ya. Yang penting paling pokok adalah berkaitan dengan adanya harta. Nah, sehingga dalam hukum waris itu ada 3 unsur di sini ya. Pertama, pewaris. Pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, ini gitu. Dia meninggal tapi tidak punya harta ya, berarti kan apa yang mau diatur di sini kan tidak ada. Yang paling utama adalah ada harta. Ya, harta itu sebetulnya macam-macam ya. Harta kalau mau dianggap sebagai harta itu ya tidak, kalau yang besar-besar seperti tanah, rumah oke lah, tapi intinya segala yang bernilai itu. Ya kalau seandainya pewaris hanya meninggalkan mempunyai harta, misalnya satu buah piring gitu. Piring itu kan juga punya nilai. Maka piring itulah yang menjadi harta warisannya gitu. Anaknya 3, berarti piringnya dibagi 3 gitu. Ya, kalau misalkan tidak bisa dibagi 3 karena nanti akan merubah bentuknya, ya dijual gitu ya. Dijual, kemudian hasil penjualannya dibagi 3 kepada ahli warisnya, ini begitu ya. Biasa sama juga misalkan ada pewaris meninggalkan rumah ya, hanya satu rumah
terus dibagi 3. Apakah kemudian harus disekat-sekat dari 3 kan? Tidak ya kalau rumahnya besar, kalau cuman hanya beberapa meter persegi itu kan malah akan menimbulkan masalah. Nah, caranya ya dijual, kemudian hasil penjualan itu dibagi 3 kepada ahli warisnya. Yang kedua ada ahli waris ya, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya si pewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris. Ya begitu. Nah, yang ketiga ini ada harta warisan ya, yaitu keseluruhan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris telah dikurangi dengan semua utangnya. Maksudnya gini, sebelum dikurangi dengan kewajiban-kewajiban pewaris itu namanya harta peninggalan. Ya. Harta peninggalan belum bisa dibagi kepada ahli waris. Itu. Nah, setelah harta peninggalan itu dikurangi dengan ya misalkan biaya pemakaman, biaya macam-macam, misalkan dia di rumah sakit jadi keluarkan dulu untuk biaya rumah sakit pewaris sebelum meninggal dunia misalnya. Kemudian ada dia punya kewajiban apa itu dikurangi dulu. Nah, setelah semua dilakukan baru itu menjadi harta warisan. Ya. Harta warisan yang kemudian menjadi hak sekalian ahli warisnya. Wujud warisan dalam hukum waris berlaku prinsip bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan pewaris. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat bernilai ekonomis. Ini begitu. Ya. Ya apapun itulah yang dianggap itu bernilai ya di dalam keluarga itu. Ya. Ya. Itu yang artinya menjadi berpindah dari pewaris ke ahli warisnya. Apa yang bisa dibagi di situ. Ya. Ya kalau mau semua harta warisannya banyak ya berupa kendaraan, berupa rumah ya, tanah, itulah yang kemudian berpindah itu. Ya. Tentunya dengan berbagai macam cara ya, tergantung dari apa yang ditinggalkan oleh pewaris itu, berupa objeknya apa, benda bergerak kah atau benda tidak bergerak kah. Makanya kemarin ketika dalam hukum benda itu kan juga berpengaruh itu ya, berkaitan dengan perbedaan dalam hukum itu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, itu juga sangat berpengaruh dalam peralihan di sini terkait warisan ya. Kalau misalkan pewaris meninggalkan kendaraan ya, mobil, motor, bagaimana peralihannya. Kalau yang ditinggalkan itu berupa benda tidak bergerak ya, ada tanah ya, ada rumah itu bagaimana peralihannya itu. Ya, ini sangat berkaitan dan penting di sini ya. Nah, kemudian terkait dengan pengecualian ini artinya yang dikecualikan dari warisan gitu ya, pewarisan gitu. Jadi tidak semuanya itu beralih gitu ya. Jadi misalkan ya dalam pewaris itu dia memberikan kuasa, misalnya sebelum dia meninggal dia memberikan kuasa kepada orang lain gitu. Ya. Maka pemberian kuasa itu juga itu berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa. Jadi tidak bisa kemudian diwariskan ya. Kalau mau meneruskan ya berarti pakai kuasa baru ya, kuasa baru atas namanya ahli waris ya. Siapa yang di situ nanti akan meneruskan. Tentunya juga dengan kesepakatan dengan pihak yang akan diberikan kuasa ya. Kemudian yang kedua, hubungan kerja yang bersifat sangat pribadi itu juga tidak beralih kepada ahli waris. Misalkan dulu dia punya asisten ya, sekretaris gitu ya. Itu juga tidak kemudian beralih otomatis.
Kemudian keanggotaan dalam perseroan ya juga tidak beralih kepada ahli warisnya. Ya, dalam sebuah perkumpulan ya perseroan ini dasarnya adalah kesepakatan ya, kesepakatan. Ya, perjanjian, kesepakatan di antara mereka. Nah, kalau seandainya salah satu dari perseroan itu meninggal dunia, ya berakhir ya, apa namanya, kesepakatan itu. Kemudian dibentuk apa namanya, kesepakatan yang baru ya, dalam perseroan. Kalau seandainya nanti ahli waris itu masuk ya kepada yang menggantikan anggota perseroan, ya artinya kesepakatannya harus diberikan yang baru, tidak bisa meneruskan dari apa kesepakatan sebelumnya yang atas nama pewaris gitu ya. Dan juga yang terkait dengan hak pakai itu juga berakhir ya. Jadi ada pengecualiannya, tidak semua yang intinya kalau yang beralih itu adalah yang berkaitan dengan harta. Pewarisan karena kematian ya. Jadi pewarisan itu hanya dapat terjadi karena kematian. Ya. Dengan demikian, sejak detik kematian tersebut, maka segala hak dan kewajiban pewaris itu beralih kepada ahli warisnya. Konsekuensi logisnya dari adanya pasal itu adalah bahwa kita belum dapat berbicara tentang warisan kalau si pewaris masih hidup. Ya, misalnya ada anak datangin orang tuanya marah-marah misalnya gitu, saya mau minta apa warisan gitu ya. Jadi kayak di film-film sinetron gitu ya, datang marah-marah gitu, saya minta warisan. Nah itu belum bisa, mau minta warisan kok sama yang masih hidup kan tidak bisa ya. Kalau misalkan orang tua mau ngasih ya selama dia masih hidup bukan warisan namanya, tapi hibah ya, hadiah gitu ya. Saya mau minta hibah gitu, itu malah nggak apa-apa, minta hadiah ya, hibah itu nggak apa-apa. Tapi kalau minta warisan belum. Kalau minta warisan ya harus mati dulu orang tuanya itu. Kalau belum meninggal, belum ada peristiwa hukum berupa kematian, ya kita belum bisa bicara tentang warisan ya. Kemudian ini kita skip aja. Nah, syarat-syarat mewaris ya, ahli waris harus sudah ada dan masih ada pada saat warisan terbuka. Ya, ya artinya apa ya? Ada itu kan dalam artian dia masih hidup kan itu ya, masih hidup atau sudah lahir atau sudah ada. Jadi kalau dalam apa namanya bayi yang dalam kandungan itu juga berlaku. Jadi kalau misalkan belum ada orang ya apa rencananya mau ada anak, baru rencana kan belum. Jadi harus sudah ada ya, dan masih ada. Kemudian mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Ya, mempunyai hubungan darah. Ya, jelas hubungan darah itu ya anak gitu, kemudian ya cucu ya, ada kakek, buyut, paman, bibi ya. Syaratnya mewaris itu harus ada hubungan darah itu dulu ya. Memang ada golongan-golongan ya, nanti ada yang golongannya yang ini menutup golongannya ini ya gitu. Cuman syarat yang utama adalah harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Yang ketiga, bukan orang yang tidak patut untuk mewaris. Ya. Yang tidak patut itu ya misalnya dia melakukan pembunuhan terhadap pewaris, itu kan salah satu yang dilarang ya. Dia tertutup. Jadi orang yang tidak patut mewaris itu misalkan dia melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Yang keempat, tidak menolak warisan. Ya misalnya tidak menolak warisan itu saya tidak warisan ini semuanya untuk adik-adik ya, atau untuk kakak-kakak gitu ya, karena dia orang yang paling mampu di keluarganya sehingga tidak membutuhkan harta gitu ya, karena dia banyak hartanya. Nah kemudian dia udah ini buat
adik-adik saja. Itu begitu. Ya. Dan boleh itu. Nah, di kantor pertanahan ya, agraria itu ada form ya, form untuk rela tidak menerima warisan itu ada. Nah, itu adalah hak dari ahli waris. Ya, boleh. Cara mewaris ya, pertama mewaris karena undang-undang. Nah, jadi mewaris berdasarkan kedudukan sendiri. Artinya ahli waris tampil mewaris secara langsung dari pewaris. Tiap-tiap orang. Ya. Jadi karena undang-undang mengatur ya, misalkan nih yang meninggal dunia ayah ya, maka nanti yang jadi pewaris adalah istri ya dan anak-anaknya. Udah itu. Ini kita bicara tentang BW ya. Kita bicara tentang KUH Perdata. Kalau di dalam hukum waris Islam beda lagi. Ya, bagiannya ada 1/8, ada 1/6 dan lain-lain gitu. Ya. Jadi bagian-bagian itu kalau untuk dalam hukum Islam kan diambil dulu berapa nih sepersekian. Kalau masih ada ibu ya, ada istri gitu ya, ada nenek ya, gitu. Baru kemudian yang sisanya itu dibagi kepada asobah, misalkan ada anak itu. Ya. Jadi dibagi. Tapi kalau misalkan dalam hukum BW ya, Perdata Barat itu bagiannya sudah intinya bagiannya sama besar, kecuali ada hal tertentu ya. Sama besar. Nah, ketika sama besar, maka yang diatur adalah siapa saja yang berhak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang warisan kan pertama ada golongan ya, golongan 1 gitu. Golongan 1 itu ya istri dan anak-anak, udah itu aja. Nah, berapa bagian istri dan anak-anak itu sama. Gitu. Jadi semua tampil mewaris langsung dari pewaris. Kemudian yang kedua ya, mewaris berdasarkan penggantian atau representasi. Artinya ahli waris tampil mewaris karena menggantikan kedudukan dari ahli waris yang sebenarnya. Sebenarnya berhak mewaris, tapi telah meninggal dunia lebih dahulu gitu dari pewaris. Jadi misalkan kan yang meninggal kan laki-laki ya, kebetulan laki-laki itu misalkan kakeknya gitu. Kakeknya. Harusnya kan yang jadi ahli waris kan bapaknya dia atau ibunya dia gitu. Salah satu ya. Dia kakeknya itu dari siapa? Ya. Nah, sebelum kakeknya meninggal dunia itu, ya ternyata ayahnya itu sudah meninggal lebih dahulu. Ya, karena sudah meninggal lebih dahulu, maka warisan yang tadi harusnya menjadi hak dari ayahnya ya, turun kepada dirinya sebagai cucu dari kakeknya. Karena dia mewarisnya tampil sebagai mengganti kedudukannya, mengganti kedudukan dari ahli waris yang sebenarnya. Nah, gitu. Yang benar bisa dipahami ya, harusnya ada bagi whiteboard gitu, maksudnya biar lebih mudah memahaminya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi pewaris itu ada dua, ada mewaris sendiri ya, atau dia menggantikan kedudukan ya dari ahli waris yang sebenarnya. Atau yang berikutnya mewaris berdasarkan surat wasiat ya. Pewarisan berdasarkan surat wasiat disebut juga dengan pewarisan testamen ya. Sedangkan ahli warisnya disebut testamentaire. Apabila ada wasiat maka harus dilaksanakan lebih dahulu. Nah, ini. Tapi wasiat ini harus dibuat ketika pewaris itu masih hidup, nggak bisa wasiat itu dibuat minta sama siapa kan nggak bisa. Sebab kemarin ada siapa yang kasus ya. Mungkin pertanyaan dari teman-teman juga mungkin ya. Jadi orangnya sudah meninggal ya, pewarisnya itu kemudian ada anak angkat yang minta wasiat ya nggak bisa. Jadi wasiat itu memang harus dibuat oleh pewaris ketika pewaris itu masih hidup itu. Ya.
Dan wasiat itu harus asli ya. Jadi kalau wasiat itu kok ada keraguan ya, ada unsur misalkan kok aneh gitu ya, ini yang tanda bener pewaris atau bukan, nah itu kan juga nanti jadi masalah juga gitu ya. Jadi emang harus dipastikan ini asli atau tidak. Nah biasanya wasiat itu nanti ketika membuat itu pewaris itu memanggil orang-orang yang diberikan kepercayaan gitu. Misalkan dia percaya kepada notaris ya, nanti sama dia dititipkan di notaris sih, saya tolong titip wasiat ini, besok kalau saya meninggal dunia besok dibuka di depan ahli waris gitu. Atau dia titipkan kepada siapa yang dia percayalah di situ ya. Ya, intinya kalau pejabat ya nanti ada yang mengetahui ya, stafnya. Kalau dia titipkan kepada orang ya, orang yang dia percaya gitu, yang percaya ya. Kemudian siapa yang tidak patut mewaris, ini yang tadi yang sempat disinggung ya. Satu, mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. Dua, mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan telah memfitnah si pewaris yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Ya, yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. Ini orang-orang yang tidak patut mewaris. Ya. Ahli waris menurut undang-undang itu pertama adalah ahli waris yang berdasarkan hubungan darah. Menurut undang-undang yang berhak untuk jadi ahli waris ialah para keluarga sedarah. Dengan demikian, orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Ya, ini untuk bisa mewaris berdasarkan undang-undang ya. Kemudian yang kedua, ahli waris menurut undang-undang yang kedua adalah suami atau istri ya, atau janda atau duda yang ditinggal mati itu saling mewaris gitu. Jadi kalau misalnya ada suami istri yang meninggal suaminya dulu ya, maka istrinya ya jadi ahli waris. Mereka nggak ada hubungan darah gitu, tapi mereka saling mewaris ya. Atau yang meninggal si istrinya dulu ya, maka kemudian si suaminya yang jadi ahli warisnya, jadi mewaris. Nah, suami istri yang bercerai tidak saling mewaris ya, karena perkawinan mereka putus dengan perceraian. Nah itu ya, kalau sudah berpisah ya tidak berhak lagi waris. Nah, terus kemana hartanya itu ya, kembali ke keluarga masing-masing gitu. Jadi misalkan suami istri menikah kemudian bercerai. Nah, setelah bercerai ya, beberapa saat kemudian katakanlah istri meninggal dunia gitu. Ya nanti hartanya tidak ke suami atau tidak ke mantan suaminya, tapi kembali kepada keluarganya istrinya. Itu. Kalau ada anak ya berarti ke anak-anaknya. Ya. Kemudian sedangkan yang pisah meja dan pisah tempat tidur saling mewaris. Ya. Jika misalnya baru pisah ranjang gitu, atau baru pisah rumah ya, belum bercerai ya, mereka masih terikat perkawinan, maka saling mewaris karena mereka belum bercerai. Baru sebatas pisah rumah, pisah ranjang itu belum bercerai. Bahkan begini ya, dulu belum lama ada kasus itu ya, seorang istri menggugat suaminya di pengadilan agama tentang perceraian gitu ya. Pada saat perkara sedang berlangsung ya, mungkin kurang beberapa kali sidang, kurang sekali 2 kali sidang lah, itu suaminya meninggal dunia gitu ya. Ya kalau seperti itu kan berarti kan belum pernah ada perceraian gitu. Tapi putusnya perkawinan karena kematian ini ya gitu. Nah kalau karena kematian berarti mereka saling mewaris, artinya harta yang
ada ya selama perkawinan, kemudian menjadi hak dari istrinya ataupun janda ataupun pasangan yang hidup lebih lama ini. Ya. Nah, negara sebagai penerima warisan. Nah, ini jika ada ya warisan ya, tapi tidak ada ahli warisnya gitu. Jadi pewaris itu meninggal dunia ya, tapi dia tidak punya ahli waris, jadi hidup sebatang kara tapi kaya raya misalnya begitu. Nah, nanti menurut pasal 832 ayat 2 KUH Perdata, negara lah ya sebagai penerima warisan. Ya. Jika tidak ada lagi ahli waris ya, baik itu keluarga sedarah maupun suami atau istri yang hidup terlama ya. Ini dia bilang undang-undang nih ya. Tapi negara ya hanya ya berkewajiban membayar utangnya saja jika aktiva mencukupi. Jadi kalau misalkan pewaris itu meninggal, hartanya itu ada, cuman ternyata dia punya kewajiban ke bank, kewajiban ke siapa adanya utang ya, maka nanti sebelum dikuasai oleh negara itu semua dilakukan dulu kewajibannya. Sama seperti tadi misalkan ada seorang pewaris yang meninggal dunia, kan ada harta namanya harta peninggalan kan gitu. Nah, setelah dikurangi kewajibannya, itulah yang jadi harta warisan. Nah, seandainya tidak ada harta warisan, sudah gitu. Misalkan harta peninggalannya hanya cukup untuk membayar utangnya dan kewajibannya. Kalau seperti itu ya sudah, berarti tidak ada harta warisan, ya, nggak ada yang bisa dibagi, misalnya begitu. Ya. Kemudian ada keluarga yang lebih dekat kepada pewaris yang berhak mewaris ya. Jadi tidak semua keluarga yang mempunyai hubungan darah itu dengan pewaris tampil untuk mewaris atau tidak. Ya. Kedudukan sebagai keluarga sedarah baru memberikan kemungkinan untuk mewaris. Maka keluarga yang lebih dekatlah dengan pewaris yang akan tampil mewaris. Lebih dekat itu bukan berarti hubungannya dekat, enggak ya, tapi maksudnya hubungan emosional bukan. Tapi hubungannya itu adalah hubungan yang terkait dengan silsilah gitu ya, atau hubungan terkait dengan kekerabatan gitu. Jadi kan begini, kalau misalkan ada suami istri ya, ayah ibu ya, ada anak-anak, maka ahli warisnya itu kalau misalnya ibu itu meninggal dunia, maka ahli warisnya itu ya suami istri ya, atau ayahnya dari anak tadi itu, dan juga anak-anaknya, itu ahli warisnya. Misalkan anak tadi itu punya anak lagi ya, atau cucunya dari pewaris, maka cucunya itu terhalang haknya gitu, karena sudah digantikan oleh ayahnya gitu. Ya. Seandainya yang meninggal tadi dia punya orang tua ya, punya orang tua, maka orang tuanya pun juga itu terhalang dari hak mewaris, karena sudah ada anak-anak dan istrinya tadi atau suaminya tadi. Ya, jadi tidak semuanya itu berhak atas harta warisan ya. Dalam BW itu begitu. Karena ada yang terhalang. Nah, ini ada golongan-golongan ya. Ada 4 golongan ahli waris ya. Golongan 1 adalah suami, istri, dan anak beserta keturunannya. Ya, keturunan itu artinya begini, kalau anak tadi itu sudah meninggal dunia dan dia punya anak lagi, nah maka anaknya itulah yang anak atau cucunya ya, itu menjadi ahli waris yang menggantikan si anak gitu. Golongan 2 terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya. Ya, orang tua itu dengan catatan kalau misalkan dia itu ya belum menikah ya misalnya gitu, atau dia sudah menikah tapi pasangannya meninggal dan dia tidak punya anak ya.
Intinya dia tidak punya istri atau suami, nggak punya anak-anak. Nah, maka kemudian harta warisannya itu menjadi hak dari orang tua dan saudara-saudaranya. Golongan ketiga ya terdiri dari kakek dan nenek serta seterusnya ke atas. Ya seandainya dia nggak ada orang tuanya gitu ya, misalnya sudah meninggal orang tuanya, dan saudara-saudaranya pun juga misalnya dia anak tunggal, dia tidak ada saudara-saudaranya, maka nanti harta warisannya itu ke kakek dan neneknya. Kakek nenek nggak ada, terus ke apa, kakek buyutnya gitu, dan seterusnya ke atas. Nah biasanya kan sudah tidak ada, misalkan tidak ada karena orang tuanya nggak ada, apalagi kakek neneknya kan biasanya gitu biasanya. Nah kemudian kalau sudah tidak ada, maka kemudian jatuhlah kepada golongan keempat ya. Jadi bisa ke saudara-saudara dari orang tuanya gitu. Yang menyamping lebih jauh. Ya bisa ke pamannya, ke apa bibinya ya, atau Pak D, Bude itu bisa situ. Jadi yang menyamping ya. Jadi sudah orang tua nggak ada kan, naik lagi nggak ada. Nah keturunan dari kakek nenek itulah yang kemudian mewaris dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris tadi. Itu golongan menurut BW ya. Nah kemudian selanjutnya tentang bagian-bagian ahli waris ya. Bagian ahli waris nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang selanjutnya. Jadi untuk bahasan di sini semoga cukup dulu. Coba Anda buat skema gitu ya untuk bisa dipahami ya. Karena tidak dengan alat peraga sehingga agak susah ya membayangkan ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Nah ini tolong dipahami dulu. Untuk kemudian bagian-bagiannya mudah-mudahan nanti ada cara untuk menjelaskan dengan lebih mudah ya, sehingga bisa dipahami oleh Anda semuanya. Saya kira cukup untuk materi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.